Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dan kecerdasan dalam mencari ilmu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, manusia selalu mempunyai kebutuhan. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran yang dilandasi oleh pikiran yang paling baik dan paling menguntungkan. Jadi, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Contoh, ibu saat menyusun daftar belanja menempatkan makanan sebagai kebutuhan yang pertama dibandingkan dengan televisi. Keputusan ini dilakukan oleh ibu karena makanan merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi atau juga kebutuhan pokok, sedangkan televisi merupakan kebutuhan yang dapat ditunda atau juga disebut kebutuhan sekunder. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional merupakan sebuah tindakan yang tidak dilandasi pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Contoh, seorang penjual menjual produk dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari ongkos produksi dengan tujuan agar barangnya laku terjual. Walaupun barangnya laku terjual, tetapi usaha penjual tersebut tidak akan bertahan lama karena selalu mengalami kerugian. Materi yang selanjutnya adalah motif ekonomi. Setiap tindakan ekonomi yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan itulah mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Adanya dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi itu disebut motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Berdasarkan pengaruhnya, motif ekonomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, motif intrinsik. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai kesadaran sendiri. Contoh, Jerry belajar sungguh-sungguh karena ingin pandai. Pak Eri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, motif ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan karena pengaruh dari luar atau orang lain. Contoh, Pak Joni bekerja keras agar anaknya bisa sekolah. Eris belajar dengan rajin karena ingin mendapat hadiah dari orang tuanya apabila nilainya bagus. Berdasarkan tujuannya, motif seseorang melakukan kegiatan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, motif ekonomi; yang kedua, motif non-ekonomi. Motif ekonomi
terbagi lagi menjadi 4. 1. Motif memenuhi kebutuhan hidup. Motif ini muncul atau timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Contoh, orang memberi beras untuk kebutuhan makan. Bapak bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, motif mencari keuntungan. Motif ini umumnya dimiliki oleh para pedagang atau produsen. Misalnya, seorang pedagang menyediakan barang dagangannya dengan baik dan rapi dan melayani pembeli dengan ramah dan sopan. Hal ini dilakukan untuk menarik pembeli sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Yang ketiga, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Motif ini biasanya dimiliki oleh para pedagang besar. Misalkan, para pedagang besar ingin memperoleh kekuasaan di bidang ekonomi, maka yang dilakukannya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah yang besar, atau membeli dan menyewa beberapa tempat untuk memasarkan barang dagangannya dan memperluas usahanya sampai ke daerah-daerah. Yang keempat, motif memperoleh penghargaan. Motif yang mendorong seseorang untuk memperoleh penghargaan, baik penghargaan karena keahlian maupun karena jasanya. Misalkan, seorang dokter mengabdi untuk mendapatkan penghargaan. Adapun motif non-ekonomi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif ingin berbuat sosial. Motif ini muncul karena adanya keinginan membantu, meringankan atau menolong orang lain. Misalkan, menyantuni anak yatim piatu, menyumbangkan barang, uang, atau tenaga kepada bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, motif kebutuhan estetika. Motif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keindahan. Misalkan, keinginan untuk memiliki mobil antik. Yang ketiga, motif kebutuhan pengetahuan. Motif ini dipengaruhi karena ingin mendapatkan atau mempelajari ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Yang keempat, motif kebutuhan keamanan. Materi yang selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk target tertentu. Sedangkan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan, sehingga pengorbanan kita akan menghasilkan hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan massa yang baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan lokasi bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip
tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Demikian materi mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.